warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Dalam video ini kita akan belajar bersama-sama di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Mari anak-anak yang duduk di kelas 4 kita belajar bersama-sama. Anak-anak, apakah kalian mempunyai cita-cita? Lalu, apa cita-cita kalian? Nah, apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, mari kita belajar mengenai cita-citaku. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira pekerjaan apa ya yang ada pada gambar tersebut? Nah, mungkin ada yang bercita-cita menjadi seperti ini anak-anak. Ini adalah seorang guru. Lalu, tugas seorang guru apa ya anak-anak? Bagi kalian yang ingin menjadi seorang guru, kegiatan utama kalian sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Nah, contohnya Bapak Ibu guru kalian di sekolah ya. Lalu gambar yang kedua, kira-kira ini seorang apa ya? Cita-citanya arsitek. Arsitek ini kegiatan utamanya apa? Nah, kegiatan utamanya adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Jadi arsitek ini merancang atau mendesain bangunan sebelum dibangun ya. Anak-anak akan menggambar atau merancangnya dan mendesain bangunannya. Ini kalau cita-cita kalian mau menjadi arsitek anak-anak. Lalu gambar yang berikutnya. Kira-kira ini apa ya? Ya, ini adalah dokter hewan. Dokter hewan ini kegiatan utamanya adalah mengobati dan merawat hewan yang sakit. Siapa yang ingin menjadi dokter hewan anak-anak? Yang berikutnya, kira-kira ini apa ya? Ya, ini adalah seorang pelukis. Siapa yang ingin menjadi pelukis anak-anak? Kegiatan utama pelukis adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Bisa juga mengadakan pameran dari hasil lukisannya nih anak-anak. Lalu contoh cita-cita yang lain nih anak-anak. Ya, ini adalah pilot. Kegiatan utamanya adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Itu tadi beberapa cita-cita yang mungkin kalian perlu ketahui anak-anak. Apa sih kegiatan dan masing-masing pekerjaan atau cita-cita tersebut? Bagaimana dengan kalian? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian nanti. Itulah cita-cita. Tulislah tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Contohnya, kalau guru harus mengajar, mengetahui alur pembelajaran, dan lain sebagainya. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini adalah tulisan tersebut.
Tulisan ini disebut dengan puisi berjudul Cita-Citaku. Dengarkan ya, Ibu akan membacakan puisi tersebut. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Itu tadi puisi yang berjudul Cita-Citaku. Teks berjudul Cita-Citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Apa saja cirinya? Yuk kita pelajari bersama. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yuk kita menjawab pertanyaan berikut ini bersama dengan Ibu. Nah, ini adalah judul puisi Cita-Citaku. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Nah, di sini ya ada 8 baris, yaitu tersusun kumpulan kata-kata yang berarti. Ya, pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris ini terkumpul menjadi beberapa bagian ya anak-anak, yaitu terdiri dari 2 bagian. Masing-masing bagian memiliki 4 baris ya. Setiap bagian ini disebut dengan bait. Jadi, satu bait ini terdiri dari 4 baris. Lalu pertanyaan berikutnya. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Ingat ya anak-anak, bunyi vokal itu A, I, U, E, O. Itu huruf vokal. Angka di sini baris yang pertama itu huruf vokalnya terakhir A. Di sini U, di sini A, di sini U. Berarti ada huruf vokal A, U, A, U. Sekarang bait yang kedua itu juga ada AU, AU. Jadi setiap bait ini bunyi vokalnya adalah yang terakhir A, U, A, U. Dan bait yang kedua juga AU, AU. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya, kita menemukan ya, bunyi terakhirnya itu selang-seling, yaitu AU, AU. Lalu tunjukkan keteraturan itu. Pada bait pertama, akhir kata setiap baris terdiri dari huruf hidup, yaitu AU, AU. Begitu pula pada bagian yang kedua, yaitu AU, AU. Dari bacaan ini atau puisi ini, penulisan puisi itu dituangkan ke dalam setiap bait terdiri dari 4 baris. Lalu puisi memiliki rima AB, AB. Tadi kan AU, AU ya. Itu diumpamakan menjadi AB, AB. Jadi berulang-ulang terus. Lalu puisi itu terdiri dari bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi.
Nah, yang ini disebut dengan baris. Lalu yang ini disebut dengan bait. Kemudian baris-baris puisi tersebut menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Jadi ini namanya satu bait. Satu bait ini terdiri dari 4 baris. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi sebuah bait puisi. Nah, Ibu punya kalimat puisi nih anak-anak yang acak ya. Nah, di sini ternyata rimanya sama, yaitu u semua. Jadi kalian bisa mengubah susunannya sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kalian. Contohnya di sini ya anak-anak, Ibu susun menjadi seperti ini. Guruku selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Ini jika disusun menjadi puisi yang baik dan benar. Nah, di sini kita lihat nih percakapan antara Lani dan Udin ya, anak-anak. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Nah, itu tadi percakapan antara Lani dan Udin. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Nah, di sini Udin memiliki hewan kucing, kelinci, dan ayam ya. Apa saja hewan peliharaan kalian? Lalu bagaimana cara merawatnya? Nah, tentunya kalian memelihara hewan ya anak-anak harus memberi makan, diberi minum, dan lain sebagainya. Amatilah hewan peliharaan di sekitar kalian. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Nah, kalau di sini pada gambar ini ya, si kucing mempunyai anak, kelinci juga, lalu ayam juga ya mempunyai anak. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Jadi ketika mereka dilahirkan biasanya tidak langsung besar ya anak-anak. Mereka melalui tahapan dalam pertumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami pertumbuhan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang hidup mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Selain bertambah besar juga ya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis.
Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk di dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Jadi, metamorfosis itu perubahan bentuk dalam siklus hidup seekor hewan ya. Contohnya kupu-kupu, itu mengalami metamorfosis. Kalau kucing itu tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya di pembelajaran selanjutnya tentang metamorfosis ini. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan berikut ini. Kita bisa memberi nomor dengan urutan yang benar kalau kucing ini mengalami perubahan dan perkembangan, tetapi tidak metamorfosis ya. Berarti tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami pertumbuhan dari kecil sampai dewasa. Itu tidak ada perubahan bentuk apapun anak-anak. Awalnya itu dari anak kucing ya. Nomor 1 ini anak kucing. Dan nomor 2 ini menjadi kucing remaja. Dan nomor 3 ini menjadi kucing dewasa. Nah, siklus hidup ini tanpa metamorfosis. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis, tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, burung, dan ikan. Misalnya saja siklus hidup hewan kucing. Zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu, anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk kembali zigot. Zigot atau bayi kucing di dalam perut. Lalu setelah itu yang betina akan melahirkan lagi menjadi anak kucing. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda menjadi kucing dewasa. Yang betina siap untuk fertilisasi lagi ya. Lalu dia akan melahirkan seorang anak lagi ya anak-anak, yaitu anak kucing. Begitu seterusnya, itu yang disebut dengan daur hidup. Nah, daur hidup tanpa metamorfosis. Sekarang ada gambar ayam. Nah, ayam ini juga termasuk hewan yang tidak bermetamorfosis. Dia hanya melakukan perubahan ya. Perubahan itu pada awalnya hanya telur ya. Tapi di dalamnya itu sudah ada anak ayam. Nah, pertama itu telur. Lalu menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh dewasa ya, lalu menjadi ayam muda, lalu menjadi ayam dewasa. Nah, siklus hidup ayam dimulai dari telur, anak ayam, ayam muda, dan induk ayam. Itu tadi siklus hidup kucing dan ayam. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.